Masa sebenarnya dalam keadaan 92 ya lampu nggak ada, lampu nggak ada, tempatnya becek, neng. Nah apa jenisnya sini sepi. Ya nah kemarin mau beli apa-apa jauh. Nah mulai 17-an tuh ya mulai dari tahun 95, 96 masih belum dibentuk RW loh. Masih bersatu. Pemuda-mudi bisa bersatu dalam keadaan apapun ya tetap bersatu. Pokoknya yang penting baik bisa saling mengasihi. Pokoknya yang penting ada kesatuan lah. Tapi tepatnya 2 Agustus 1992 kita mulai masuk. Terus itu ini masih sedikit orangnya, baru saya, Pak Resul, Pak Tukijo, mungkin tidak tahu Pak Jupri itu Pak. Terus kita gabung dengan mereka. Saya waktu kalau nggak salah loh, waktu ada Panjat Tebing itu, sorry Panjat Pinang itu banyak sekali tuh, hampir semua tuh ikut. Yang ikut juga banyak. Dan sudah bersiap untuk mengajukan sampai ke bapak-bapak, karena saya melihat di sini juga pohonnya banyak. Kita harus dibina terus. Ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang. Malam ini tak ingin aku sendiri. Terima kasih untuk hal ini. Kami selama bekerja menjabat di RW 33 pada dasarnya semuanya baik, dan kita mulai dari waktu kami sebagai orang yang dituakan menjadi koordinator di Rumah Teman Permit 2 ini, sehingga saya pimpin waktu itu sampai tahun 1996, dan selanjutnya berubah jadi yang resmi yang dari pemerintah, yaitu RW 33, yang mana pejabat RW 33 adalah yang pertama Bapak Jaimin, terus periode berikutnya adalah saya sendiri Bapak Tukijo, dan terus diganti oleh Bapak Sumardi, dan juga ganti lagi oleh Bapak Among, dan juga setelah Bapak Among masa tugasnya selesai diganti oleh Bapak Joko Susyono, dan juga Bapak Joko Susyono selesai diganti oleh Bapak Risun, dan hingga sekarang masih menjabat sampai tahun 2026. Dan juga masalah pembangunan dan lain-lainnya tentunya sudah bisa diandalkan, karena yang digagas oleh para pengurus baik dari RT dan RW dan masyarakat sangat guyup sekali, sehingga terwujudlah Sleman Permai 2 RW 30 cukup baik dan kondusif, keamanannya terjangkau, dan juga sesuai dengan apa yang menjadi simbol daripada harapan dari warga masyarakat mendapat ketenangan yang baik, bahkan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar juga, terutama masalah keagamaan selalu kita respon juga baik sekali, sehingga antara agama yang Muslim maupun non-Muslim, Kristen, Katolik juga membaur bersama bila mana pas pada waktu sawalan juga. Dan juga itu
kita lakukan setiap tahunnya. Dan juga masalah keamanan juga kondisi kami sampaikan tadi, juga untuk masalah pembangunan ini sudah merata sehingga bisa terwujud seperti Bali yang indah dan megah ini. Ini asa motivasi daripada pengurus dan dukungan dari warga semuanya, yang mana idaman dari warga setiap ada pertemuan bisa difungsikan, digunakan bersama untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, baik ibu-ibu PKK, Jawis, dan lain-lainnya. Kalau masalah kegiatan favorit yang dilakukan oleh warga RW 32 yaitu adalah malam tirakatan, dan sebelumnya minggu pertama itu ada jalan jaya juga, ada dobres juga, dan ada lomba-lomba anak-anak juga. Nilai kebangsaan yang tumbuh kuat di perumahan ini adalah kebersamaan, Mas. Kebersamaan itu adalah kunci sukses daripada warga masyarakat yang tinggal di sini, sehingga tidak beda-bedakan antara warga yang dari suku lain dan lain-lainnya juga tidak kita bedakan, tapi anggap sama aja supaya nanti kita kalau tinggal di sini adalah untuk selamanya, bukan hanya sehari dua hari, tapi untuk selamanya. Terima kasih. Program saya waktu itu yaitu kerukunan untuk merukunan, karena di RW kita ini bagian dari desa Sanggrahan. Walaupun kita berdiri sendiri, RW sendiri, tapi karena perumahan, tapi kepeduliannya itu di Sanggrahan, jadi termasuk dusun Sanggrahan. Walaupun di sini Sleman Permai 2, begitu. Untuk programnya memang tidak banyak di zaman saya, hanya pemasangan atau pembuatan beberapa titik resapan air, terus pemasangan saluran air dari PDAM di Balai RW 33 ini. Terus menarik ya, pas zaman saya ada peringatan Merti Dusun bekerja sama dengan Padukuhan Sanggrahan, melibatkan, dan RW 33 diminta untuk jadi tuan rumahnya. Dan ya saya kira itu saja yang bisa terlaksana pada zaman saya. Nah, satu lagi peringatan sawalan untuk RW 33 juga karena barengan dengan peringatan 17 Agustus, sehingga kita jadikan satu, kita buat lebih meriah. Seperti semangat tahun ini persatuan ya, peringatan ke-80 tentang persatuan. Saya lihat di perumahan ini juga persatuannya, kekompakannya, terutama untuk pemuda itu juga sangat kompak, solid, membantu kegiatan bapak-bapak, ibu-ibu, atau yang lain di perumahan RW 33 Perum Sleman Permai 2. Jadi target utama saya waktu menjadi RW tahun 2016-2021 itu tertib administrasi. Karena selama ini administrasi khususnya di perumahan itu memang masih banyak kekurangan dan masih banyak tambal sulam. Khususnya untuk penduduk, baik itu yang
domisili atau yang penduduk tetap. Yang kedua itu berkaitan dengan kematian. Kematian syukur alhamdulillah waktu itu di Pangurdiloyo, jadi setiap mereka yang meninggal itu kita ada catatan bupindutnya, sehingga kita akan mengetahui populasi daripada warga RW 33 yang meninggal khususnya. Kemudian untuk kegiatan pemuda kita tekankan supaya bisa berkesinambungan. Itu. Untuk kegiatan yang favorit yang sudah kita jalani yaitu setiap peringatan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan tentunya kita mengadakan kegiatan sosial, antara lain senam untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan untuk anak-anak kita kasih kegiatan sebagai ya boleh dibilang olahraga lah. Dan itu kita serahkan kepada pemuda untuk menjadi panitia dan pelaksana. Sedangkan bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pendukung jalannya kegiatan peringatan 17 Agustus 45 ya, Hari Kemerdekaan. Waktu saya zaman menjabat jadi RW, itu pernah terjadi pencurian sepatu. Jam 12 malam RW didodok dan itu anaknya itu dibawa ke balai RW. Dan ya karena biasa anak-anak muda, darah muda, maunya itu menghakimi ya. Saya misah, termasuk saya sendiri kena gebuk gitu loh. Walaupun ya mungkin mereka-mereka yang ingin melampiaskan terlalu bernafsu sehingga nggak tahu kalau di situ ada Pak RW, yang kepukul malah Pak RW. Dan saya juga kepada tersangkanya tahu persis rumahnya, orang tuanya, keadaannya semuanya. Dan ternyata memang mempunyai mental yang kurang bagus. Yang kedua, ada lagi saya pernah jam 12 malam lagi enak-enaknya tidur didodok. Ternyata itu dari Polda. Ada salah satu warga kita yang terkena kasus. Kembali lagi, sebagai RW juga mau nggak mau harus ikut dan dalam hal ini bertanggung jawab. Ya alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik. Pada prinsipnya itu memang di dalam hal ini tantangan terberat karena di kasus sosial itu biasanya terjadinya ya kasus kriminal atau kasus hubungan antar warga. Satu, semangat gotong royong itu walaupun di perumahan saya melihat dan merasakan sendiri itu belum luntur. Jadi istilahnya walaupun ada beberapa warga, tidak semuanya, itu sekarang mulai ada istilah antisosial, tidak mau serawung. Nah itu yang menjadi bahan untuk kita sebagai ketua RW. Itu bagaimana supaya orang-orang yang antisosial itu bisa sadar. Yang kedua, di mana setiap kali kita akan adakan kegiatan memperingati dalam rangka kemerdekaan, itu saya masih senang melihat warga itu sengkuyung, bareng-bareng disonggo. Walaupun kadang-kadang dengan perekonomian yang susah, tapi tetap bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik dan berkesan dari tahun ke tahun. Itu yang saya rasakan. Dan kembali lagi bahwa semangat kesatuan dan persatuan di sini, ya toleransi khususnya suku, ras di sini kental sekali. Jadi tidak membedakan mana itu orang pribumi, mana itu orang non pribumi, mana itu yang seiman, mana tidak seiman. Beda sekali karena saya juga pernah tinggal tidak hanya di sini. Saya hampir di Jawa Barat dan Jawa Timur. Beberapa daerah itu fanatiknya betul-betul. Ya syukurlah pokoknya di perumahan itu kita bisa bertoleransi yang baik, itu dilanggengkan, itu diteruskan.
dengan sekarang kemajuan teknologi ya toh, dan kemajuan dibarengi dengan kemajuan yang lainnya, itu saya berharap bahwasanya pemuda Perumahan Sleman Permai 2 khususnya RW 33 itu tidak luntur masalah kebangsaannya. Nilai-nilai kebangsaan itu semakin lama semakin menurun gara-gara teknologi juga. Apalagi sekarang ada gadget ya, kita bisa bersambung kemana-mana. Ya itulah yang saya harapkan kepada pemuda RW 33 ini, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan ikhlas, dan tentunya tidak meninggalkan nilai-nilai daripada kebangsaan. Terima kasih. Program kami di RW 33 terutama bagaimana meningkatkan potensi masyarakat yang ada di wilayah RW 33. Sarana pokok adalah bagaimana pertama jalan supaya bagus, kemudian sarana bermain, sarana tempat-tempat untuk fasilitas umum, termasuk diantaranya adalah konblokisasi lapangan, kemudian bagaimana tempat untuk pertemuan kaitannya dengan balai RW adalah menjadi sangat pokok untuk kita perbaiki sehingga representatif untuk pertemuan-pertemuan, baik pertemuan warga kaitannya RW, kemudian dasawisma, PKK dan sebagainya, terutama yang untuk kegiatan sosial adalah Yandu, kemudian termasuk diantaranya adalah bagaimana program lingkungan, yaitu tentang sampah. Sampah di sini sudah luar biasa, artinya ada yang namanya bank sampah Soka Mandiri yang sudah terbentuk, alhamdulillah sudah jalan, dan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi bagaimana menjaga lingkungan supaya lebih baik. Itu kaitannya dengan masalah program secara umum, dan kami ke depan ingin punya program yang bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa harus memungut biaya dari masyarakat, bagaimana menggait dengan fungsi-fungsi pemerintah yang bisa menganggarkan tentang konblokisasi jalan yang terutama yang lingkar selatan. Kemudian secara manusia bahwa harus nyaman tentu, sehingga lingkungan-lingkungan, pertemuan-pertemuan RT secara umum kondusif betul, dari RT 10, 11, 12 semuanya bagus, artinya termasuk menjaga lingkungannya juga alhamdulillah bagus, termasuk ekonomi sosial, termasuk jimpitan dan sebagainya di RT-RT sudah jalan, pertemuan rutin baik di RT 10 tanggal 10, RT 11 tanggal 11, RT 12 biasanya tanggal 12. Walaupun mungkin karena sesuatu hal bisa berubah. Saya kira itu yang pertama. Dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80, masyarakat diimbau untuk memasang umbul-umbul, rontek. Tidak lupa yang paling pokok adalah bagaimana supaya memasang bendera merah putih dengan tentu standarisasi daripada tiang bendera yang harus betul-betul bisa dilihat, karena itu merupakan peringatan yang memang sangat sakral, sehingga cara pemasangan bendera tidak asal-asalan, sehingga cagak bendera atau tiang benderanya benar-benar yang harus bagus, saya kira itu. Kemudian dalam rangka untuk memperingati kemerdekaan RI yang ke-80 tahun 2025 ini, masyarakat sudah terbiasa adanya kegiatan-kegiatan, terutama lomba-lomba yang menyangkut dari mulai anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua lapisan masyarakat, kemudian diakhiri dengan biasanya adalah malam tirakatan, yang di situ juga bagaimana mengenang jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita,
terutama dalam rangka untuk merebut kemerdekaan. Mudah-mudahan di tahun ini bisa berjalan dengan baik seperti tahun-tahun yang lalu. Ya tentu saja di dalam masyarakat, karena masyarakat heterogen ya banyak sekali permasalahan-permasalahan. Ya bagaimana mensikapi permasalahan itu menjadi suatu potensi, ya kita harus merangkul dari satu yang satunya dengan yang lainnya sehingga menjadi satu potensi. Karena prinsipnya adalah kebersamaan, gotong royong, saling membantu. Terutama dalam bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan dalam interaksi sosial itu, misalnya dalam hal kematian, kemudian dalam hal bentuk-bentuk ada suatu musibah seperti beberapa tahun yang lalu kaitannya ada suatu peristiwa keracunan, kita toleransinya tinggi sekali walaupun mungkin tidak di dalam satu wilayah RT-nya, tapi ada suatu bantu binantu dengan yang lain sehingga masalah itu bisa teratasi. Kasus seperti itu menumbuhkan bahwa kebersamaan, kegotong royongan kita di RW 33 cukup bagus. Artinya bagaimana masalah itu tidak menjadi berkembang, berlarut-larut, kita harus bisa merangkul semuanya. Prinsipnya semua itu jangan sampai ada yang lebih tinggi, kemudian ada yang merasa direndahkan, sehingga nanti semuanya merasa terangkul. Saya kira begitu. Nilai-nilai kebangsaan di RW 33 sudah muncul dari awal. Mulai koordinatoran yang dipimpin oleh Pak Tukijo waktu itu, jadi koordinator sebelum terbentuknya RW. Itu nilai-nilai kebangsaannya sudah cukup tinggi. Artinya apa? Bahwa toleransi dalam menumbuhkan kebersamaan tidak hanya untuk kepentingan kelompok itu sudah tinggi. Artinya nasionalismenya sudah cukup bagus dengan nilai-nilai religius nasionalisnya cukup bagus. Artinya apa? Bahwa tidak hanya mementingkan kepentingan golongan. Walaupun di sini banyak macam ragam nilai nasional, terutama religiusnya, agamanya. Ada Muslim, ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha. Di sini tumbuh bersama-sama tanpa ada permasalahan sikut-sikutan dan sebagainya. Bahkan saling membantu. Pesan saya untuk pemuda, saya kira dengan zaman yang sudah berubah, artinya perubahan-perubahan yang sangat cepat, digitalisasi ini tidak mungkin akan terelakkan, maka pemuda harus penuh inovasi, penuh energi, penuh kreativitas. Bagaimana menghadapi sebuah keberagaman, perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali. Artinya tidak mungkin kita menghindari. Itu harus tetap kita hadapi. Maka pemuda jangan sampai lengah dan tetap waspada dengan berbagai macam yang ada di lingkungan kita masing-masing, menjaga diri dengan berbagai medsos-medsos yang kadang mungkin juga sedikit banyak pengaruhi tentang prinsip-prinsip bagaimana untuk melanjutkan sebuah cita-cita. Anak-anak muda terus berkembang, inovasi selalu dikembangkan. Jangan lupa tetap kompak antara satu dengan yang lain yang sudah diwariskan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Perumahan Sleman Permai 2, tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Pemuda sekarang justru harus lebih giat lagi dalam mencapai sebuah cita-cita. Saya doakan panjenengan tetap sukses selalu dalam menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat, digitalisasi yang tidak mungkin akan kita elakkan. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini jalan sehat siap untuk dimulai. Jalan.
Banteng kabeh ini Pak. Anjir. Apa? Ini Pak banteng-banteng telu. Sampai Sam. Wis yo ndak seneni pakai aku. Ah, setelok ta wonge. Geleng-geleng. Halo guys, jadi hari ini hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 RW 33 mengadakan jalan sehat. Bisa dilihat. Ben ketok oleh kerja. Kerja yang penting kerja. Ben ketok kerja tuh. Anu tuh ya, saya tak rasanya saya. Waduh, nggak tahu. Sama aja teh semua. Sing ora legi banget. Sapa sing ngomong neng Nino? Embuh. Sapa lagi ngomong? Lah, ya ngerti, Aku Cok. ngomong lewat jugang lho. Lah sing ngomong sapa? Ono sing ngomong Nino. Aku kan takon Fakih, Nino pon jugang. Heeh. Fakih jugang, oke jugang we. Oh, ya ora ngerti aku sing ngomong sapa. Yo, salon Nino ngiri. Kenapa Mas gimana Mas? Semangat minum dulu, ya ada. Mes mengkis dulu ya. Bagusnya rontok. Lah iki kecepatan ya, Mas. Wih kecepatan ya Mas. Aku iki tekan aku nunik po lurus. Nunik. Dan kok kudes. Wis terakhir rumah Mbak. Ayo Kata-kata hari ini kesel Sam.